You are now unmuted. Sore teman-teman, gimana suara saya terdengar? Apa-apa, on mic dulu aja nih. Halo, halo. Cek, cek. Cek 1 2. Suara saya terdengar? Cek, cek, cek. Ya baik, saya buka pertemuan sore ini. Kita akan bahas tentang pemanfaatan machine learning untuk analisis deforestasi mangrove secara time series. Perkenalkan, saya Taufik Ijaz Ahmad. Saya student internship di BISAI sebagai data science. Nah, kita akan membahas bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar data science hingga penggunaan dan pemanfaatan machine learning di bidang geospasial. Baik, sebelumnya dari BISAI boleh saya izin share screen. Nah, sebentar. Nah, udah kelihatan ya layarnya. Kita mulai. Nah, sebelumnya layar saya udah kelihatan. Halo. Oh, udah kelihatan ya. Ya, sorry ya kalau saya share screen saya nggak bisa lihat chatnya. Jadi langsung aja di on mic aja. Oke, kita mulai. Saya perkenalkan kembali, nama saya Taufik Ijaz Ahmad. Saya student internship di BISAI sebagai data science dan juga di
UPI di Prodi Asika sebagai Remote Sensing Practical Instructor. Nah, kita akan bahas tentang pemanfaatan machine learning untuk analisis deforestasi mangrove secara time series. Nah, sebenarnya deforestasi itu apa sih? Nah, deforestasi itu merupakan segala hasil dari aktivitas alam ataupun aktivitas antropogenik yang menyebabkan suatu land cover atau tutupan lahan itu yang awalnya dari vegetasi menjadi berubah di mana tutupan lahan atau land cover tadi sudah tidak ada vegetasi lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi deforestasi itu bisa kegiatan antropogenik, baik itu pembukaan lahan, alih fungsi lahan, kemudian juga penebangan secara liar dan lain sebagainya. Nah, bisa juga deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan alam, misalkan adanya tsunami, misalkan ataupun adanya longsor dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa analisis deforestasi itu penting? Nah, analisis deforestasi itu berkaitan erat dengan bagaimana kita memvaluasi suatu ekosistem, bagaimana kita memetakan suatu ekosistem, atau yang lebih advance lagi, bagaimana kita melakukan perencanaan tata ruang, atau bahkan juga kalau kita pengen buat decision support system untuk bidang kepariwisataan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus pakai machine learning gitu? Saya tunjukin sedikit. Bahwa pemantauan seperti ini ketika dikerjakan secara manual itu yang pertama dia lama banget gitu, dan itu sangat-sangat tidak efisien dan juga tidak efektif gitu. Ditambah kalau pengerjaannya secara manual maka akurasinya akan sangat subjektif. Nah, di saat yang bersamaan bahwa ada provider data untuk mangrove untuk ya deforestasi dan lain sebagainya, kita bisa dilihat di sini ada namanya Global Forest Watch. Nah, di sini dia menyediakan data-data berkenaan dengan deforestasi ataupun data-data kehutanan secara global, entire world atau seluruh dunia. Hanya saja, hanya saja yang disediakan di sini itu confidence-nya rendah lah, dalam artian ketika deforestasinya besar maka dia baru dikategorikan secara sebagai deforestasi, tapi kalau deforestasinya rendah dia tidak masuk ke area deforestasi. Bisa kita lihat ya di sini apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada terjadinya degradasi ekosistem, dan di Global Mangrove Watch itu tidak terdeteksi. Nah, ada data-data yang kita bisa pakai di Global Mangrove Watch, ada GLAD. Kita tarik dulu ke daerahnya. Nah, di sini dekat Banjarpigola, entahlah daerah apa ini di West Sumatera ya. Kita tunggu bentar. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dia nggak begitu spesifik dekat ke mangrove, karena dekat-dekat mangrove tadi degradasi ekosistemnya nggak begitu kentara lah. Nah, begitu juga dengan data RADD. RADD ini Radar Alert for Deforestation Detection. Nah, untuk ngakses datanya teman-teman nanti diminta untuk membuka Google Earth Engine seperti ini ya, semacam platform cloud untuk analisis spasial seperti ini ya. Atau ini juga bisa dibuat untuk kita ngebuat web map dan lain sebagainya gitu. Dia nggak rubah ya. Ya, intinya dia RADD ini memberikan alert berdasarkan spektrum radar untuk memberikan notice bahwa di sini ada deforestasi ataupun ada yang valuable atau punya kemungkinan untuk menjadi
area yang terdeforestasi. Namun perlu diingat bahwa RADD ini dia merupakan data yang hanya mengcover area hutan, bukan mangrove, sehingga RADD tidak menyediakan untuk alert deforestasi di bagian mangrove. Sama GLAD juga merupakan di back-end-nya gitu ya, merupakan algoritma yang dioptimalisasi untuk area yang coverage-nya adalah hutan, bukan mangrove, sehingga untuk mangrove sendiri kita perlu melakukan analisis secara mandiri lah. Itulah pentingnya menggunakan machine learning untuk analisis deforestasi mangrove secara time series. Nah, sebenarnya penerapan di GIS sendiri ada machine learning, ada AI, ada deep learning. Nah, ketiga jenis learning ini merupakan sesuatu yang vital di GIS sekarang ini. Kenapa? Karena banyak mengoptimalisasi pekerjaan manual yang awalnya sangat membutuhkan waktu dan juga tidak begitu efektif karena tadi bahwa si akurasinya adalah sangat subjektif gitu. Namun dibalik kehebatannya dari machine learning, deep learning ataupun artificial intelligence ini, dia punya kekurangan, bukan kekurangan sih, tapi kebutuhan lah, requirement, di mana requirement-nya adalah membutuhkan hardware atau computation unit yang lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya untuk AI ataupun machine learning itu dibagi dua, ada supervised dan unsupervised, kecuali deep learning ya. Saya kecualikan deep learning dari sesi ini karena dia membutuhkan hardware komputasi yang sangat-sangat tinggi lah, tidak akan terkejar oleh saya dan beberapa rekan-rekan yang lain gitu. Nah, untuk secara klasik itu dibagi dua, jadi supervised dan unsupervised ya. Sebenarnya machine learning dan AI juga sebenarnya klasik sih, kalau deep learning itu baru lebih advance gitu. Ada supervised, ada unsupervised, ada classification, ada regression, ada clustering, dan ada association lah. Itu sebenarnya kalau supervised itu seperti kita mengajarkan dulu si komputer lah, di mana ada pemberian informasi spesifik untuk pencarian pattern. Misalkan kita ngelatih nih, oh yang bagian A itu mangrove, bagian B itu air misalkan, nah seperti itu. Nah, untuk unsupervised kita hanya memberikan target klasifikasi pattern. Jadi misalkan dari suatu coverage citra, kita kasih target untuk si komputer ini mengklasifikasikan menjadi 2 kelas doang misalkan. Nah, dia akan otomatis mengklasifikasi berdasarkan perbedaan paling jauh. Jadi misalkan perbedaan paling jauh ada di antara air dan darat, maka dia hanya akan mengklasifikasi menjadi air dan darat doang. Nah, di darat itu kan banyak tuh, ada bangunan, ada ya tutupan lahan antropogenik, ada juga tutupan lahan organik dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijadikan satu kelas karena perbedaannya nggak begitu jauh gitu. Nah, sebelum untuk kita praktek, kita juga harus tahu pemilihan citra satelit yang kita pakai gini. Jadi kita bekerja harus mengenali apa yang kita kerjakan dulu. Oleh karena itu kita harus memilih citra satelit berdasarkan kategori yang cocok, berdasarkan di mana atau apa yang kita amati. Nah, ada 3 sebenarnya secara dasar, ada resolusi spasial, spektral, dan temporal yang harus diperhatikan. Nah, di luar 3 ini ada lagi semacam shades atau mungkin lightning dan lain-lain sebagainya. Tapi itu lebih advance lah, kita dasar-dasar dulu. Nah, ada resolusi spasial. Resolusi spasial ini merupakan tingkat representasi detail dalam setiap pixel. Nah, maksudnya gimana? Kalau luasan pengamatan kita sangat luas, let's say seluas Jawa Barat lah misalkan. Nah, maka resolusi spasial kita bisa gunakan yang moderate. Tapi kalau pengamatan kita sangat spesifik, dalam artian misalkan sebesar desa atau kecamatan mungkin, maka kita membutuhkan resolusi spasial yang lebih tinggi. Karena semakin kecil ROI-nya, region of interest, maka detail yang kita butuhkan akan semakin banyak. Nah, sama linear juga dengan kalau si ROI-nya besar, maka detail yang kita butuhkan bisa kita kecualikan
terhadap detil-detil kecil gitu. Nah, selanjutnya resolusi spektral. Nah, resolusi spektral merupakan tingkat representasi detil dalam spektrum cahaya wavelength-nya. Jadi gini, kita bisa lihat ada tabel, ada di sini ya. Ada grafik di sini. Misalkan kita pengen mengamati mangrove misalkan. Nah, kita harus tahu dulu karakteristik mangrove dalam memantulkan cahaya atau memantulkan wavelength itu seperti apa. Oh, misalkan mangrove itu memancarkan wavelength dari beberapa mikrometer sampai beberapa mikrometer. Nah, oh, ternyata dengan spektrum sekian itu bisa didapati di band 2 dan 3 Landsat 7, 3 dan 4 Landsat 8, 3 dan 4 Sentinel 2 misalkan. Oh, berarti kita bisa pakai citra Sentinel Landsat dan Sentinel 2, Landsat 8, Landsat 7, dan di citra Aster dan Modis kita nggak bisa pakai gitu misalkan seperti itu gitu ya. Nah, karena resolusi spasialnya yang kita butuhkan adalah yang detil, misalkan karena pengamatan ROI-nya kecil, maka kita bisa menggunakan Sentinel. Karena Sentinel dia 10 meter, 10 sampai 60 meter, kalau Landsat ini 30 meter. Kalau Landsat 7 juga sama 30 meter, Aster itu dia bergerak di 15 meter sampai dengan 90 meter, dan Modis itu satuannya sudah kilometer. Maka kita bisa gunakan Sentinel. Nah, pertimbangan selanjutnya adalah resolusi temporalnya. Kalau resolusi temporalnya itu panjang, dalam artian misalkan dari tahun 97 misalkan sampai dengan 2021, maka yang bisa kita gunakan adalah Landsat 7 dikombin dengan Landsat 8 atau dengan Landsat 9, karena Landsat 7 ini sudah beroperasi dari tahun 90-an kurang lah. Kalau Sentinel dia beroperasi dari tahun 2014 akhir. Oleh karena itu, pertimbangan tadi ketika kita butuh resolusi spasial yang bagus dan juga resolusi spektral yang pas, kita bisa gunakan Landsat 7 dikombinasikan dengan Landsat 8. Tapi kalau pengamatan kita di atas 2014 ke atas, kita bisa kita pakai Sentinel 2 lah. Seperti itu. Nah, kita akan coba paskan dengan kebutuhan kita saat ini. Kita butuh untuk pemantauan mangrove. Nah, resolusi temporal yang kita butuhkan adalah dari tahun 2021 sampai dengan 2022, nggak begitu panjang resolusi temporalnya. Kemudian resolusi spektralnya jelas untuk mangrove, kita bisa pakai citra Modis, Aster, Landsat, ataupun juga Sentinel. Nah, resolusi spasialnya yang dia punya peran krusial. Di sini pengamatan kita bisa kita lihat ke ARGIS dulu ya. Nah, pengamatan kita yang di merah ini doang, seperti ini di wilayah mangrove, sangat spesifik dan juga tidak luas. Oleh karena itu, yang paling logis untuk kita pilih adalah Sentinel 2. Gitu. Nah, untuk eksekusi downloadnya teman-teman bisa akses sendiri di Earth Explorer di USGS. Nah, kemudian juga bagaimana kita memilih metode. Jadi untuk memilih metode sebenarnya kita mirip sih dengan business intelligence ataupun data science gitu. Sorry sebentar. Nggak ada notif ya. Nah, untuk memilih metode ini saya ulangi mirip dengan prinsip-prinsip di business intelligence ataupun data science ataupun data analisis. Karena kita harus mengenali which type of the data dan juga how rich is the data, atau yang kemudian juga ini masuk ke spectral resolution dan data preparation, dan kemudian juga result seperti apa yang kita pengen gitu. Nah, untuk implementasinya kita butuh menspesifikkan dulu data type apa aja yang tersedia untuk geospatial analysis. Nah, yang pertama ada data continuous, ada data discrete. Nah, data continuous itu eksekusinya maka dia berupa regresi, dan kalau discrete dia bukan regresi. Contohnya dari data continuous adalah land surface temperature ataupun juga sea surface temperature.
Nah, untuk discrete contohnya adalah data raster dan data point. Tentu kalau kita bermain dengan raster, point, atau polygon dan lain sebagainya, kita nggak bisa pakai regresi karena regresi spesifik digunakan untuk data yang sifatnya continuous. Contohnya prediksi anomali dari permukaan air laut misalkan. Nah, selanjutnya how rich is the data. Nah, jadi how rich is the data itu berkaitan dengan spectral resolution. Misalkan, spectral resolution. Jadi semakin datanya multipurpose maka semakin rich datanya. Tapi kalau semakin spesifik maka semakin small datanya. Misalkan multipurpose data itu yang rich, yang rich itu merupakan Landsat atau Sentinel. Jadi banyak spektrum cahaya terdiri dari beberapa band. Nah, untuk memudahkan pengolahan datanya tentu kita bisa gunakan standarisasi atau mungkin normalisasi atau mungkin band combination. Nah, untuk data yang spesifik itu seperti aerial photo ataupun naive imagery. Naive imagery ini foto udara yang detail banget, singkatan dari National Agriculture Image Program, ini di Amerika ya. Nah, ini beda lagi kalau multipurpose dan specific data. Nah, specific data ini biasanya digunakan untuk object detection. Jadi bukan land cover classification, tapi kan kalau kita Landsat atau Sentinel kayak biasanya land cover classification, misalkan kita memetakan mana mangrove, mana deforestasi, mana lahan antropogenik, mana jalan, mana sungai, mana laut, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kayak yang spesifik data ini, kita misalkan pengen ngedeteksi mana yang gedung, mana rumah gitu doang. Nah, itu sekali lagi si tujuan dan juga metodenya. Dan kemudian juga what type of the result. Jadi kita pengen hasil seperti apa gitu. Kalau continuous tentu hasilnya adalah prediction estimation atau anomaly detection gitu. Nah, kalau discrete kita bisa land cover pattern detection. Itu paling optimal kita pakai decision tree yang ya learning metodenya yang berbasis dari decision tree, atau kemudian juga multi atau single object detection. Maka base learning metodenya adalah neighborhood, ada k-nearest, ada juga k-means dan lain sebagainya. Nah, ada juga object separations. Nah, object separation itu base-nya unsupervised. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kalau line cover pattern predictions itu mirip dengan object separation sebenarnya. Dimana kedua ini dia akan mendeteksi seluruh image yang ada. Jadi tidak ada image yang tidak terdeteksi, dalam artian tidak ada gap gitu ya. Jadi misalkan ini mangrove, ini hutan, maka di tengah-tengahnya tidak akan ada gap gitu. Jadi langsung terpisahkan. Beda dengan multi atau single object detections yang berbasis neighborhood learning-nya. Nah, kalau multi atau single object detection yang berbasis neighborhood, maka dia bekerja seperti k-means atau k-nearest dan sebagainya. Maka dia akan menghasilkan gap. Dalam artian misalkan ini kegiatan antropogenik, ini jalan. Nah, kita pengen milih jalan doang dan kegiatan antropogenik, maka si hutan ini dia tidak akan terdeteksi, dia akan diabaikan, dalam artinya ada gap. Nah, itu tergantung juga resultnya. Nah, kalau pada pertemuan kali ini kita akan mendeteksi mangrove, kemudian juga ada deforestasi, ada juga sungai, dan juga ada tutupan vegetasi lainnya. Oleh karena itu kita menggunakan land cover pattern prediction yang berbasis decision tree. Ada itu random forest dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita gunakan itu? Karena kita tidak membutuhkan hasil yang ada separasinya lah, ada ada gapnya. Jadi kita gunakan ini, yang ini. Nah, untuk data preparationnya kita membutuhkan discovery data, gather data, cleaning, dan transform data. Saya mirip-mirip juga sih dengan business intelligence atau data science dan data analysis gitu. Nah, discover data ini teman-teman sudah lakukan tadi. Yang ini, kita mendiscover data yang tersedia apa aja. Kemudian mengeksekusinya teman-teman download di USGS atau di platform penyedianya.
Nah itu masuk untuk download atau yang mencarinya itu masuk ke gather data, dan selanjutnya masuk ke data cleaning atau correction. Nah kalau di Landsat kita akrab dengan correction, tapi kalau di Sentinel perlu teman-teman ketahui, misalkan ya Sentinel ya. Satu. Nah yang ini, sorry. Nah misalkan ini katalog produk ya dari yang data Sentinel yang teman-teman download. Nah ini bisa dibaca nih. Ada radiometric quality dan dia keterangannya PES. Geometric quality dan juga keterangannya PES. Artinya untuk koreksi ini bisa kita kesampingkan. Nah, selanjutnya ada transform datanya. Ada normalisasi, ada standarisasi, ada band composite, ada juga data simplification. Nah, yang bakal kita lakukan di pertemuan ini adalah band composite dan juga data simplification. Kenapa kita nggak pakai normalisasi atau standarisasi? Karena ya simple, kita nggak butuh itu gitu ya, kan di pertemuan ini. Nah, selanjutnya band composite untuk menspesifikan mana yang mangrove dan juga mana yang vegetasi non mangrove. Nah, data simplification di sini dia berfungsi untuk menyederhanakan algoritma bekerja. Nah, saya kasih contoh langsung. Ini ya. Sorry, dari Truecaller aja misalkan ya. Nah, kayaknya udah kelihatan deh. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau yang mangrove itu dia hijaunya lebih gelap ya. Sorry, masih loading. Dan yang non mangrove itu hijaunya cenderung lebih muda. Nah, sebenarnya random forest atau decision tree bisa mengklasifikasikan mana yang mangrove berdasarkan warnanya, yang mangrove dan juga vegetasi non mangrove. Hanya saja akurasinya akan terdorong untuk cenderung lebih rendah. Oleh karena itu kita akan lebih baik kita melakukan data simplification, di mana kita akan memotong terlebih dahulu yang mana sekiranya mangrove dengan cara membuffernya misalkan kira-kira lah buffernya misalkan 100 meter. Jadi 100 meter dari yang paling hijau gelap ini kita tarik keluar ya, misalkan ya sekitarannya lah gitu. Nah itu untuk mensimplification atau menyederhanakan bagaimana random forest bekerja. Tujuannya apa? Untuk mendorong akurasi supaya lebih baik, seperti itu. Nah selanjutnya how to implement. Kita sudah berbicara secara teoritis mulai dari data, kemudian kita sorted, kita arrange, kemudian kita present, kemudian explain dan actionable, seperti itu. Nah, bagaimana how to implement minimal sampai dengan kita arrange datanya. Pertama kita false color 8A, 11 dan 4. Kenapa kombinasinya ini? Teman-teman bisa cari penelitian-penelitian yang berkenaan dengan bagaimana mendeteksi mangrove dengan data Sentinel. Dengan citra Sentinel. Nah, kombinasi band 8A, 11 dan 4 ini merupakan kombinasi band dengan korelasi paling tinggi. Sebenarnya bukan korelasi doang, ada beberapa parameter dan ini yang memuncaki hasil dari beberapa parameter tersebut. Nah, kemudian kita akan data simplification, sudah saya tadi bilang manual digitation, dan juga kita akan clipping. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan supervised classification. Nah, setelah itu kita akan bandingkan dari 2 tahun berbeda dan kita akan semacam membandingkan lah mana yang masuk ke kelas yang possible untuk deforestasi dan yang memang sudah terdeforestasi. Kita akan praktik saja langsung. Nanti mungkin datanya akan saya provide secara terpisah. Tentu yang kita butuhkan adalah citra Sentinel.
Sentinel 2 yang dispesifikkan di area ini. Saya remove dulu mungkin ya. Nah gini, jadi kita butuh citra Sentinel 2. Sorry belum saya ekstrak. Satu oke. Nah dari citra Sentinel ini bisa teman-teman bisa tercolor dulu misalkan kalau penasaran, tapi mungkin untuk mempercepat waktu kita langsung aja band 8A. Oh ya, ini citra tahun 2022 ya. Ya 2022. Kita mulai dari 2021 aja dulu deh. Add dulu band 8A, kemudian band 11, dan juga band 4. Nah setelah itu kita ke komposit. Pertama itu 8A, kemudian 11, dan band 4. Kasih nama false color. Nah seperti ini bisa teman-teman lihat bahwa yang orange ini merupakan wilayah mangrove. Nah kalau yang orange muda ini orange kemerahan ya mangrove, orange yang non kemerahan maka dia vegetasi di luar mangrove. Bisa kita lihat bahwa mangrove cukup banyak ya sebenarnya di sekitar sungai ini, di sekitar estuari ini, kemudian juga di pulau ini ada, di wilayah lain juga ada. Nah langkah selanjutnya adalah kita akan manual digitizing untuk data simplification. Seperti biasa, teman-teman tinggal buat di geodatabase, new, kemudian feature class, kasih nama pemotong, langsung aja finish. Di rebound edit, di features klik create, pilih pemotong 1. Seperti saya tadi bilang, kira-kira buffer 100 atau mungkin 200 meter dari wilayah mangrove-nya ya, misalkan seperti ini gitu. Jadi nggak harus dekat-dekat banget. Misalkan seperti ini. Ini digitasi kasar ya teman-teman, tidak saya sarankan atau bahkan sebenarnya tidak boleh melakukan digitasi seperti ini karena hasilnya sangat-sangat rancu gitu ya. Dan save. Ini tapi saya sudah buat digitasi yang lebih baik yang ini. Nah yang pemotong ini dia lebih baik ya, sudah terbuffer sekitar
20 meter dari sekitaran mangrove. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita klik raster, input rasternya false color mangrove. Sorry, saya remove dulu deh ini. False color mangrove, output extendnya pemotong SD, pemotong. Use input ini pastikan terkait, kalau nggak terchecklist dia akan berbentuk kotak hasilnya. Oke, sudah terpotong ya. False color mangrove bisa kita remove. Nah, kalau udah dapat hasil gini, kita bisa langsung aplikasikan si random forest yang sebelumnya. Tentu kita harus training sample manager dulu. Seperti biasa, nge-training kita harus mendeskripsikan kelas, ya masing-masing kelasnya dulu itu. Nah, untuk itu karena kita hanya membaginya menjadi 4 kelas: mangrove, area terdeforestasi, yang kuning-kuning ini ya cenderung lebih kuning maksudnya, vegetasi lain, dan juga air gitu ya, badan air. Maka kita hanya membutuhkan 4 kelas doang. Yang seperti ini bisa kita remove. Nah, kita sisain 4 aja. Oke, untuk water kita edit dulu. Water kelasnya 10. Nah, saya biasanya untuk memberikan value kelasnya itu masing-masing berbeda 10, karena itu memudahkan untuk akurasi assessment nantinya. Developed kita ganti jadi mangrove aja. Kita kasih warna hijau gelap. Parent kita ganti jadi vegetasi value-nya 30 kali color-nya kita kasih hijau muda deh. Forest kita ganti nama jadi deforestation. Merah deh mungkin. Ya kawan-kawan, kalau misalkan ada kendala seperti suara saya nggak kedengeran atau mungkin lain sebagainya, bisa langsung on mic aja, karena kalau di layar yang lain saya nggak bisa lihat teman-teman bereaksi atau di chat, atau mungkin ya di chat juga saya nggak bisa lihat nih. Itu selanjutnya kita akan train mana badan air mangrove. Gimana? Share screen-nya nggak kelihatan. Dari kapan ini? Dari tadi. Kenapa nggak bilang ya? Aduh. Baru sekitar 2 menit sih Kak. Oh, 2 menit ya? Screen-nya. Oke, sorry ya. Izin bicara Kak, tadi mulai tidak ada share screen-nya saat komposit dari situ. Dari komposit ya? Oke, siap. Baik deh. Saya ulangi mungkin ya. Setelah komposit, kombinasi band 8A, 11, dan 4, teman-teman buat yang data yang manual digitizing dan clipping itu untuk data simplification, kira-kira misalkan ya 100, ya range mulai dari 20 sampai 100 meter lah dari mangrove-nya. Ya, misalkan lah, anggap ini mangrove. Nah, seperti ini. Kita bisa digitasi kasar tapi rapih ya tentunya. Sekitar ya 50 sampai 100 meteran lah, atau mungkin lebih juga nggak masalah sih. Di sekitarnya gitu. Setelah digitasi di sekitarannya,
teman-teman klik hasil false color, dan kemudian seperti biasa untuk mentrain si datanya. Mungkin dari train datanya aja saya ulangi ya. Ini false color mangrove clip, hasil clipping dari data simplification, yang jadi ini false color yang sudah disimplifikasi. Nah, selanjutnya tinggal classification tools, training sample manager. Kemudian ada biasanya di sini muncul banyak kelasnya. Teman-teman bisa remove dan sisakan 4 karena kita hanya akan mengklasifikasikan si area ini menjadi 4. Yang pertama area water bodies atau ya air, kemudian mangrove, selanjutnya ada vegetasi lain yang kuning-kuning ini, cenderung lebih kuning, kemudian juga ada area terdeforestasi seperti ini. Ini juga sebenarnya terdeforestasi sih sebenarnya gitu. Nah, kalau dibandingin dengan saya pause dulu penjelasan tentang ngetrain datanya. Kalau dibandingin dengan data, misalkan ini deh. Nah, data ini bisa kalian lihat di sekitar sini ya. Sekitar sini itu, nah di sini. Nah, hanya area yang deforestasinya dominan yang terdeteksi oleh algoritma GLAD ataupun RADD gitu. Nah, kalau untuk area yang terdegradasi semacam ini, dia tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis deforestasi secara mandiri gitu. Mungkin juga nanti di akhirnya bisa dibandingkan juga dengan hasil dari GLAD ataupun RADD. Baik, kita lanjut. Kita akan latih kelas water, mangrove, other vegetation, dan deforestation. Perlu teman-teman catat bahwa masing-masing perbedaan antar kelas ini 10 ya. Perbedaan class value-nya bisa dilihat nih, mangrove value-nya 10, aliasnya 20, kelasnya 20, aliasnya juga 20. Nah, selanjutnya perbedaannya 10-10. Nah, fungsinya apa? Supaya memudahkan waktu accuracy assessment nanti. Gitu. Nah, klik water, kemudian pilih rectangle ataupun juga polygon, circle ataupun juga freehand. Nah, percepat mungkin saya pakai rectangle aja gitu ya. Nggak pilih. Wait. Save. Biasanya kalau udah ini save ya sama teman-teman si kelasnya, supaya nanti pada saat kita ganti citra ke yang 2022 maksudnya, kita nggak usah ngeset ini lagi. Kita akan latih dulu data airnya. Ya mungkin. Nah, untuk ngetrain ini perlu teman-teman ingat bahwa color itu kalau dia mulai dari yang berbeda, ya anggaplah dua variabel color yang berbeda, maka diantaranya akan ada stretch value, mau di kamera, mau di sensor imagery, dan dimanapun pasti hasilnya demikian. Oleh karena itu, dalam mentrain data, teman-teman perlu hati-hati, terlebih pada bagian area yang merupakan dia
stretch value ataupun dia masuk ke, mungkin bahasanya lebih mudah, degradasi lah. Dari hitam ini ke orange ini mungkin ada beberapa bagian yang dia terdegradasi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan teman-teman harus hati-hati kalau mentrain area yang masuk ke area yang stretch value seperti ini, atau ya gradasi warna seperti ini. Sorry, bukan degradasi ya, gradasi warna. Jadi perlu hati-hati lagi. Nah, mungkin untuk kok mangrove ya? Sorry, salah. Salah nih. Saya water. Sorry. Jadi alangkah lebih baiknya dalam mentrain data itu kita pilih area-area yang cukup dominan lah. Jadi untuk bagian-bagian seperti ini yang tergradasi, kita menyerahkannya pada algoritma si random trees gitu ya. Bagaimana, ada kendala lagi? Aman, Kang. Aman, oke. Siap, terima kasih ya. Nah, kita akan latih si class mangrove-nya. Namun perlu teman-teman garis bawahi. Di sini ada juga yang terdeteksi sebagai awan ya. Dan di sini juga ada yang merupakan bagian dari bayangan awan, dan itu juga perlu hati-hati. Dan ini perlu diingat, harus digitasi manual untuk ngetrainnya. Water, mangrove, other vegetation, dan juga deforestation. Mangrove. Nah, kalau dalam ngetrain terus si poligonnya nggak muncul, nggak apa-apa, teman-teman harus lihat ini drawing. Terus dilihat, di refresh lagi, nah nanti biasanya dia akan muncul. Atau enggak dilakukan zoom in zoom out gitu. Nah, untuk other vegetation, teman-teman bisa pilih area-area yang kuning seperti ini ya, tidak orange. Itu kemungkinan dia semacam hutan sih sebenarnya, tapi minimalisir ketidaktahuan. Kalau lebih baik kalau kita mengkelaskannya menjadi other vegetation saja.
Kemudian oh iya, vegetation masih ada. Selanjutnya kelas terakhir itu kelas deforestasi. Hati-hati karena kelas deforestasi ini dia punya kemiripan dari warna ya, meskipun ya sebenarnya agak beda jauh dengan kelas other vegetation kalau dari warna ya. Nah, mungkin udah cukup ya untuk kita ngetrainnya. Sedikit tambahan mungkin. Ya mungkin cukup ya. Jangan lupa untuk di save. Kemudian kita save. Enggak sih. Nah, udah ada. Kita add ke map. Kita remove aja. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi dengan random trees atau bisa kita sebut juga random forest. Training sampelnya kita pilih train 2021. Maksimum number of trees-nya bisa 5000 mungkin ya. Tree depth-nya juga 3000 aja, kasih 3000. Untuk output classified datasetnya kita kasih nama RF 2021 sekitaran. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
dari data trainnya bisa dilihat akurasinya perfect banget 1. Hanya saja hasilnya tidak begitu bagus. Bisa teman-teman lihat bahwa sebenarnya di sini di sekitaran mangrove menuju air itu tidak ada deforestasi tapi terdeteksi sebagai deforestasi. Nah, ini penyebabnya adalah karena adanya pixel-pixel yang gradasi warna tadi, stretch value yang terpilih. Nah, cara membersihkannya adalah kita train lagi, training sample manager. Nah, ini masuk ke yang tadi. Nah, kelas deforestasinya kita seleksi. Mana yang benar-benar deforestasi dan mana yang bukan deforestasi. Sorry. Misalkan yang ini dia tidak, kayaknya kurang tepat deh disebut deforestasi, kita delete aja. Yang ini juga kayaknya kurang tepat disebut deforestasi karena dia berbatasan dengan si hutan ini, kita bisa remove. Ini juga misalkan kurang tepat, remove aja. Perlu diingat bahwa yang di remove juga selain yang kurang tepat, yang dia mengincludekan pixel-pixel yang terdiri dari stretch value ataupun yang terdiri dari semacam gradasi warna lah, bisa diartikan seperti ini. Terlihat ada gradasi warna yang terpilih. Terus teman-teman remove, kemudian di digitize lagi seperti ini misalkan. Bisa terlihat ya ada beberapa pixel yang terdeteksi. Nah, kita pilih aja yang deforestasinya aja. Gitu. Nah, yang ini juga kita remove, kita ganti, perbaiki lah. Nah, sudah. Saya rasa mungkin cukup ya, sudah. Kita save. Kemudian kita running lagi classify-nya, random trees, ini udah biasa. Jangan lupa ganti nama yang berbeda. Run. Sedikit lebih baik ya. Ya, dia lebih baik lah. Nah, untuk memperbaikinya mungkin kita bisa lakukan di lain waktu. Untuk mempersingkat waktu, kita anggap ya ini hasil terbaik lah, kita anggap seperti itu ya, meskipun tidak boleh demikian sebetulnya. Nah, demikian. Nah, proses yang sama dilakukan juga untuk citra hasil 2022 gitu. Dan kebetulan saya sudah saya lakukan ya citra yang 2022.
Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin saya bisa pakai train yang 2020. Beda. Data trainnya kita remove aja. Nah, seperti ini. Kita udah dapat yang mana yang mangrove di 2022, yang mana yang mangrove di 2021. Yang mangrove itu yang di 2021 yang hitamnya pekat ya. Hijau pekat, hijau gelap. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapat mana yang terdeforestasi, mana yang mangrove, mana yang air, mana yang vegetasi lain, yang kita butuhkan adalah akurasi assessment. Nah, untuk akurasi assessment tersendiri sebenarnya cukup cepat untuk melakukannya. Teman-teman ke geoprocessing, back ke toolbox. Nanti teman-teman pilih image analysis tools, kemudian ada classification and pattern recognition. Teman-teman pilih create accuracy assessment point. Misalkan input raster atau feature datanya adalah RF 2022 hasil random forest yang tadi. Output akurasi assessmentnya misalkan di sini jadi save, targetnya classified, number of random point-nya 500 misalkan seperti ini. Dan kita sudah bisa generate poin-poin untuk akurasi assessment. Selanjutnya kita akan update si poin-poin ini karena bisa kita lihat datanya, attribute table-nya. Classified itu hasil random forest-nya, dia si poin 0 ini dia masuk ke misi poin ini ya, masuk ke kelas 20. Kelas 20 itu other vegetation. Nah, ground truth-nya negatif 1 semua. Nah, ground truth ini merupakan semacam fakta lapangan lah, kebenaran tabel kebenaran atau ya kebenaran lapangan lah. Bisa diartikan seperti itu dan isinya negatif 1 semua. Nah, si data ini negatif 1 ini harus diisi dengan apa yang terjadi di lapangan. Caranya bukan diisi manual seperti misalkan 20 enter, kemudian diedit dan juga di save. Bukan seperti itu gitu caranya. Namun cara yang paling efektif adalah teman-teman ini nih, klik update accuracy assessment points. Input rasternya adalah file hasil atau mungkin hasil klasifikasi yang benar gitu ya. Input akurasi assessment point-nya tadi, titik-titik tadi, dan output akurasinya di mana gitu. Nah, perlu teman-teman catat bahwa untuk memvalidasi ini benar atau tidak, yang bisa teman-teman lakukan itu ada 2. Yang pertama, teman-teman ke lapangan, pegang GPS, teman-teman jalan-jalan di sekitar ini untuk memetakan yang mana mangrove, yang mana area terdeforestasi, dan yang mana vegetasi lain. Tujuan seperti itu untuk nge-train data juga. Jadi ada 2 lapisan train data. Yang pertama train random forest, dan yang kedua adalah train ground truth. Dan yang ketiga mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya ke daerah yang lebih luas. Namun karena kita tidak memiliki data lapangan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mendigitasi si base map. Tapi perlu teman-teman catat, kalau dari base map doang, kita nggak kentara yang mana mangrove, yang mana vegetasi lain, yang mana air seperti ini, dan yang mana si area terdegradasi. Oleh karena itu kita menggunakan false color. Tapi false color juga perlu teman-teman catat bahwa dia punya resolusi cuma 10 meter. Nah, untuk mengatasi kejanggalan atau ya keganjilan ini, maka teman-teman harus ke lapangan sebetulnya. Dan dalam ilmu spasial itulah pentingnya teman-teman validasi lapangan. Sangat-sangat penting.
Nah, karena kita tidak punya hasil validasi lapangan dan juga si tutupan lahannya memiliki range value yang sangat kompleks, maka kita nggak bisa melakukan reclassify atau mungkin digitasi manual. Karena kalau kita melakukan digitasi manual, akurasinya saja sudah subjektif. Ditambah dengan akurasi random forest yang sebenarnya saya juga tidak begitu percaya dengan hasil ini. Karena masa di pinggir sungai yang nyatanya ini ada mangrove, dia terkategoris sebagai deforestasi. Itu juga sudah sedikit lebih, ya sedikit buruk lah akurasinya. Ditambah dengan subjektivitas, ditambah dengan akurasi yang sifatnya sangat subjektif, maka nilai akurasi asesmennya sangat-sangat tidak bisa dipercaya gitu. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan berpegangan dengan train akurasi saja. Kita asumsikan bahwa ini akurasinya bagus, dan juga yang Random Forest 2022 sebenarnya ini jauh lebih bagus dibandingkan yang tadi sih, yang 2021 maksudnya. Ini juga kita asumsikan bahwa akurasinya bagus gitu. Karena kita tidak bisa ke lapangan, kita tidak punya data lapangan, dan juga kita tidak bisa digitasi base map karena ya tidak begitu kentara perbedaannya antara mangrove dan juga non mangrove. Jadi akan menghasilkan banyak near akurasi lah gitu, menghasilkan akurasi yang sangat-sangat tidak dapat dipercaya gitu. Nah, selanjutnya kita akan berubah si raster ini jadi poligon. Kita tadi menggunakan random forest. Kenapa kita tidak menggunakan k-nearest? Karena jangan lupa ya, ini simplify polygonsnya jangan di ini. sorry saya pernah. Kita tidak menggunakan k-nearest karena kita tidak bisa menghasilkan gap di sini. Nah, tadi itu ada beberapa pixel yang gradient atau gradasi warna, atau yang sebenarnya kalau dari value ya stretch value. Kalau kita pakai k-nearest, maka dia akan menjadi gap. Dia tidak akan masuk ke kelas mana-mana. Dalam arti ini kan tidak ada gap ya, kuning langsung ke warna cream ini. Tapi kalau kita pakai k-nearest, maka di sini akan blank di sekitaran ini akan blank. Dia tidak masuk ke kelas manapun, tidak masuk ke kelas hijau, dan tidak masuk ke kelas yang cream ini. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya, karena kita bukan object detection tapi land cover classification. Gagal ini. Udah bisa seperti ini. Sama juga untuk yang RF 2021. Kita pakai yang versi 2 karena lebih bagus. Pastikan simplify polygonsnya nggak keklik ya kalau ke checklist. Nanti semua sudut-sudut yang 90 derajat ini dia akan berubah menjadi rounded, dan itu akan mengacaukan luas gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ekspor hanya mangrove doang. Mangrove itu dia kelas nah ya, ini beda-beda. Di Random Forest 2022 dia mangrove-nya kelas 4, dan di 2021 dia mangrove-nya kelas 2. Kita akan ekspor dulu. Yang 2021
Yes, nominal. Export features, kita akan pilih si mangrove-nya dulu. Where grid code is equal to, kita lihat di 2021 mangrove-nya di kelas 2. Is equal to 2. Root name-nya mangrove 2021. Oke. Ini, dan kita juga akan ekstrak si deforestasinya. Deforestasi ini di kelas 4. Where grid code is equal to 3 berarti ya, karena 0 dihitung 1. Ada kesalahan ternyata. Mangrove-nya salah. Kita ekspor ulang ya. Expression where object ID grid code ganti jadi kelas 1. Karena 1 itu sini jadi mangrove, karena 0 itu mulai dari water, atau ya mulai dari 0 itu dianggap 1 gitu. Oke, setelah itu kita akan ekspor juga yang terindikasi deforestasinya. Sorry. Oke. Bisa kita remove. Kemudian di 2022 ini kita akan export mangrove, kemudian deforestation. Sama juga export features where object ID ganti jadi grid code is equal to 3. 3 ini mangrove. Oke. Kemudian kita juga export yang mana deforestasinya is equal to 2. Station 2022. Oke. Nah, bisa kita remove. Ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan merge. Merge itu menyatukan file. Jadi semacam 2 file disatukan. Kita akan cek yang mana yang benar-benar deforestasi dan yang mana hanya file web atau possible to deforestation lah, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan merge yang deforestation, hasil deforestasi 2022 dan hasil deforestasi 2021. Tujuannya adalah memastikan bahwa area yang terdeteksi deforestasi di 2021 itu di 2022 apakah masih terdeforestasi atau hanya terdegradasi dan kemudian ada lagi mangrove di atasnya. Nah, itu tujuannya. Kita akan pakai tool merge. Merge. Tool merge. Input datasetnya adalah deforestation 2022 dan juga deforestation 2021. Output datasetnya ini, grid code ID-nya, shape length-nya, ya yang penting grid code sih. Oke, karena kita akan mengacu kepada grid code-nya. Oke, kita run. Warna kita bedain mungkin ya. Di kuning lah. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya
kita akan lihat dulu mana yang benar-benar terdeforestasi dan yang mana yang tidak terdeforestasi. Jadi nyatu ya ini. Kayaknya salah deh. Hmm. 2022 terusnya 2021. Ya. Nah, ini di sininya grid code boleh ganti deh. Yang grid code pertama itu untuk hasil grid code 2022 dan yang grid code 1 untuk tahun deforestasi 2021 gitu ya. Kita run. Nah, udah. Kemudian kita lihat tabelnya. Nah, ada ini ya. Ada kesalahan. Wait, sebentar. You are now muted. You are now unmuted. Nah, udah kelihatan lagi screen-nya. Sorry, saya tadi habis dari kamar mandi dulu. Nah, merge hasil gini mungkin pakai spatial join aja deh. Oh ya, bisa pakai spatial join untuk menggabunginnya. Target feature-nya deforestation 2022, join feature-nya deforestation 2021.
Kita kasih nama deforestation check join one to one, ya join one to one mungkin. Match optionnya intersect, search radiusnya biarin aja. Kemudian grid code 1, grid code ya sip, berarti kita run. Kita remove aja deforestation check, buka atribut tabelnya. Nah udah kelihatan nih si gimana ada kendala? Halo? Oh enggak ya kayaknya. Nah selanjutnya untuk mengecek yang mana deforestasi benar atau enggak, kita pilih select by attributes, new expression where grid code is equal to 2, add klausanya n ya, and grid code selanjutnya is equal to 3. Kemudian klik apply. Oke. Nah, seperti ini. Ada yang null. Null itu berarti sorry, mungkin saya jelasinnya gini. Nah, karena ini hasil dari deforestasi 2021 dan 2022 dan kita juga ngeceknya adalah untuk menentukan mana yang possible deforestation. Dalam mana possible deforestation itu kemungkinan di 2022 dia balik lagi jadi area yang mangrove gitu, dalam artian dia hanya temporary deforestation. Beda dengan deforestation yang di 2022 juga terdeteksi sebagai deforestasi. Maka itu disebut dengan permanent deforestation. Sebenarnya kurang cocok untuk ngebandingin data 2021 2022 karena range-nya terpaut jauh sepanjang 1 tahun lah kurang lebih. Nah, seharusnya range tersebut dipepetkan jadi sekitar 180 hari dan berbagai peneliti menggunakan range 180 hari itu. Tapi karena ketidaktersediaan data nggak apa-apa lah, kita kecualikan itu. Nah di sini bisa kita lihat bahwa ada yang tidak terselect, anggaplah di objek ID 19 ini, maka dia masuk ke deforestasi temporary doang, hanya sebentar, karena si klausa pemilihan objeknya adalah ketika deforestasi 2022 terdeteksi di ketika deforestasi 2021 terdeteksi di deforestasi 2022 gitu. Maka terpilihlah sekian banyak objek ini. Nah selanjutnya kita pilih data, export features, deforestation permanen. Ya seperti ini bisa, oke. Permanen. Kita pilih lagi ketika grid code is equal to 2 dan grid code yang satunya lagi is equal to 3. Nah kita invert dan artian not ya. Nah yang terpilih yang temporary deforestation doang. Kita export lagi, pilih deforestation temporary. Oke, deforestation check bisa kita remove. Ini juga bisa kita remove. Nah, selanjutnya yang bakal kita lakukan adalah kita akan menghitung seberapa luas si
mangrove, perubahan luasan mangrove yang ada, dan juga seberapa luas perubahan si deforestasi yang terjadi gitu. Saya ganti dulu warnanya supaya lebih mudah. Nah, seperti ini hasilnya gitu. Gimana, ada kendala? Oh, nggak ada kayaknya. Temporary, permanen, kayak nggak apa-apa. Kita akan add field untuk kita ukur luasnya gitu ya. Data type-nya kita ganti jadi double. Type-nya adalah numeric. Oke. Kita save. Di tab luas kita calculate geometry. Propertinya adalah area. Area unitnya adalah hektar aja deh. Inilah ini coordinate system pilih. Klik OK, dan dia akan menghitung luasnya. Sebenarnya nggak 0 dia, tapi 0, sekian gitu. Nah, bisa dilihat kan ada value-nya, dia nggak 0. Oke, kemudian kita hitung juga untuk deforestasi permanennya. Nggak bisa tambah ya. Saya nggak bisa nambahin table. Kenapa yang nggak bisa nambahin table ya? Calculate. Ada apa ini? Nah, iya. Nah, iya tadi ada edit ternyata. Kita add. Kita dengan luas. Satuannya double ya. Ininya adalah numeric. Save. Dan di luas juga kita hitung, calculate geometry. Luasnya adalah area. Area unitnya adalah hektar. Oke, nggak apa-apa, 0 ini dia ada value-nya seperti yang tadi. Kemudian kita yang mangrove juga. Kita add luas. Data type-nya double. Number formatnya adalah numeric. Save dulu. Terus kemudian kita hitung, calculate geometry. Luas adalah area. Area unitnya hektar juga. Jadi kita akan menghitung masing-masing luas di 4 file yang kita ekspor tadi. Ada mangrove, ada juga deforestasi, ada juga deforestasi 2021 dan deforestasi 2022. Areanya hektar, koordinat sistemnya current map udah.
Oke, kita close. Dan datanya kita ekspor. Tadi kan masih di geodatabase ya, kita keluarin ya. Folder, kita kasih nama hasil. Dari 21. Mangrove 2022 juga kita ekspor. Oke, kemudian deforestasi temporary juga kita ekspor. Salah saya. Salah. Hasil dan temporary ini salah. Deforestation temporary. SHP. Nah, udah ada hasilnya. Kita akan buka di buka si ininya ya, si directory filenya. Dan kita akan hitung berapa luas deforestasi permanennya, berapa luas juga deforestasi temporary-nya, berapa besar juga perubahan luasan mangrove-nya. Ini kita hitung dulu deforestasi permanennya. Table, oke. Luas. 1. Ini temporary permanennya. Jadi tuh. Luasnya 0 ya. Kayaknya ada kesalahan deh. Kayaknya ada kesalahan ini. Tabelnya luasnya kita delete aja. Tabel ganti type-nya, ganti juga jadi numerik. Save. Luasnya calculate geometry. Area basic. Square meter aja deh.
Nah, ya ini betul. Ada kesalahan tadi waktu pakai sistem proyeksinya. Field geometri lagi. Luasnya unitnya kita rubah aja jadi meter. Nah, itu ya ada kesalahannya, mohon maaf. Nah, baik, kita buka lagi. Nah, baru ini betul. Luas grid code 1. Sama aja sih. Nah, berarti kita catat dulu aja ya. Ada meter persegi ya. Nah, untuk deforestation temporary kita hitung ada banyak juga ternyata ya. Lihat mangrove 2022. Ya. Nah, seperti ini udah kita bisa lihat ya bahwa deforestasi permanen itu ada banyak banget ya. Nah, lebih mudah. Deforestasi permanen itu ada 3.455.082 meter persegi. Nah, sambil dilihat mungkin ya. Nah, untuk deforestasi yang temporary di wilayah ini
itu ada 49.238 meter persegi di luasannya yang merah-merah ini ya. Nah, kalau deforestasi permanen itu yang pink ini. Mangrove 2021 ada 3.375.018 meter persegi. Yang hijau ini yang di latar. Mangrove 2022 berkurang jadi 2.531.564 hektar. Artinya dengan adanya deforestasi ini maka luasan mangrove terindikasi berkurang. Nah, apakah deforestasinya sebesar 3 juta ini langsung mengurangi? Ya, sebenarnya tentu nilai deforestasi permanen 3 juta ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum dari tahun 2021 tentunya. Oleh karena itu pengurangannya dia nggak sampai jutaan, di sini sampai sekitar ya setengah juta lah. Sekitar 700 sampai 800 ribu meter persegi pengurangannya dalam jangka waktu 1 tahun ini. Untuk akurasi apakah nilai ini dapat dipercaya? Nah, tentu nilai ini membutuhkan verifikasi lapangan karena tadi ada step yang kita lewat, yaitu verifikasi hasil random forest. Itu kita lewat. Nah, random forestnya ini kita lewat karena kita tidak punya data lapangan. Alih-alih dengan kita mendigitasi manual, maka derajat dari si akurasinya akan sangat-sangat semakin tidak dipercaya karena tadi akurasi digitasi manual itu subjektif, dan juga hasil dari random forest ini yang masih belum diperbaiki. Harusnya ada data cleaning lagi setelah atau hasil dari random forest ini. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kita hari ini sudah dapat menghasilkan luasan yang mana terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, luasan deforestasi permanen, luasan deforestasi temporary, kemudian juga nilai perubahan dari luasan mangrove tahun 2021 dan 2022. Perlu teman-teman catat bahwa nilai deforestasi yang terjadi ini sangat besar dan ini sudah terjadi sebelum tahun 2021. Oleh karena itu, pengurangan degradasi lingkungan yang terjadi adalah sekitar 800.000 meter persegian lah kurang lebih. Baik, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyain? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Jangan lupa itu link absennya diisi ya. Saya kirim ulang lagi aja. Itu mungkin kalau belum ada pertanyaan saya lanjutin lagi bentar. Nah, jadi pemanfaatan machine learning untuk kita mengetahui mana adanya deforestasi mangrove dan tidak adanya deforestasi mangrove, atau dia disebut pemantauan atau deteksi deforestasi mangrove ini sangat-sangat vital. Kita bekerja kurang lebih sekitar 1-2 jam kurang lah, dan kita sudah bisa mendapatkan hasil. Kebayang kalau teman-teman melakukannya secara manual gitu. Mungkin kalau untuk area coverage segini nggak masalah, tapi kalau misalkan teman-teman bekerja dengan data asli, di mana teman-teman melakukan 2 lapisan training. Yang pertama training dataset, dan kemudian juga hasilnya diverifikasi lapangan, dan kemudian meretrain lagi hasil untuk melakukan pemantauan untuk area yang jauh lebih luas, misalkan let's say lah segede Indonesia mungkin. Itu sangat-sangat memakan waktu, karena kebayang kalau tidak ada proses training dan deploying model, maka teman-teman akan melakukannya dengan cara digitasi manual. Dan digitasi manual itu di luar training model itu akan sangat-sangat lambat. Kalau datanya atau
region of interest-nya seluas ini mungkin nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan region of interest-nya sebesar Pulau Sumatera, mungkin itu sangat-sangat tidak reliable dan tidak efektif lah untuk dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana machine learning dalam mengubah jalannya GIS ini sangat-sangat luar biasa. Dia seperti game changer lah dalam dunia sistem informasi atau dunia yang luas ini ya. Machine learning, artificial intelligence, dan deep learning itu sudah menjadi game changer lah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau teman-teman yang suka buka aplikasi pun sistem rekomendasinya itu sudah pakai AI, deep learning ataupun machine learning, dan itu merupakan game changer dalam kehidupan sehari-hari. Dalam geospasial pun demikian. Saya ingat beberapa tahun lalu saya pernah ikut seminar dari penyedia data geospasial nasional atau Badan Geospasial Indonesia gitu. Mereka dalam memetakan kota itu secara entire Indonesia itu baru beberapa persen, dan itu juga baru kota-kota besar. Pedesaan-pedesaan seperti yang di Papua, mungkin di ujung saudara-saudara kita yang di ujung di Papua sana, atau yang daerah-daerah yang perbatasan itu masih belum terpetakan. Beberapa belum sih sebetulnya. Nah, dengan adanya machine learning, artificial intelligence, dan deep learning ini, sebenarnya beberapa proses pemetaan itu menjadi lebih mudah. Teman-teman mungkin pernah ingat atau mungkin pernah pakai atau mungkin belum, itu pakai data Global Mangrove Watch. Itu memetakan mangrove secara global, dan metodenya itu menggunakan deep learning. Dia pakai UNet classification yang merupakan model deep learning yang spesifik digunakan untuk mendeteksi biological tissues, dan itu untuk training data mungkin butuh beberapa hari, tapi untuk deploying dia sangat-sangat cepat. Mungkin kebayang seluruh dunia dalam memetakan mangrove itu butuh berapa tahun mungkin ya. Belum juga terlebih adanya perubahan degradasi dan juga adanya peningkatan ekosistem. Tapi kemudian kalau dengan deep learning, dengan beberapa kali klik saja semua task itu bisa beres, dan itulah powerfulnya learning method yang bisa dilakukan oleh komputer. Baik, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Jangan malu-malu ya, bertanya aja. Ya, sorry saya nggak webcam, ternyata nggak on cam. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau on cam. Seri-seri saya tadi, kalau mungkin pada saat error juga webcam jadi mati kayaknya. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Nggak apa-apa, enjoy aja. Kita masih punya beberapa waktu lagi. Oke, mungkin kalau nggak ada, kalau yang mau nanya bisa langsung aja. Bisa kontak saya aja ke WA ya. Nomornya udah saya kirim di kolom chat. Juga untuk yang butuh video recordingnya juga bisa hubungi saya aja. Dihubungi saja saya. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu teman-teman? Mungkin nggak ada ya, terlebih waktunya juga udah mepet ke 17.30. Jangan-jangan pada tidur ini. Atau malah pada keluar dan pada ngabuburit. Oke, siap. Berhubung juga udah mau waktu buka puasa mungkinnya di daerah masing-masing. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya mungkin dekat banget dengan beres asar dan dekat dengan mau buka puasa. Terima kasih banyak dari saya.
Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nyempetin datang, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terlebih tadi banyak masalah juga di share screen, on cam, dan juga lain sebagainya. Terima kasih banyak. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga udah pada datang ya. Nggak apa-apa, yang mau live langsung aja. Nanti untuk recordingnya mungkin di direct aja, minta aja ke saya kalau yang tertarik gitu ya. Atau yang mau bertanya di lain waktu juga bisa aja, japri aja saya. You are now muted.